Hello everyone, welcome back to English Corner with me Bulisa. And today we are going to focus on a very important topic, that is adjectives and prepositions. We will learn how to pair them correctly to make your English sentences better. Do you understand how to pair adjectives with prepositions? Such as interested in or similar to. Nah, anak-anak, kalian ngerti nggak cara masangin kata sifat dengan kata depan seperti misalnya interested in atau similar to? Oke. Adjective preposition pairings itu are idiomatic, meaning that don't follow strict grammatical rules. Sebenarnya pasangan kata sifat dengan kata depan itu sifatnya idiomatis, yang artinya mereka tuh nggak punya aturan yang baku gitu. So, it is best to learn them together by heart. Jadi cara terbaiknya adalah dengan ngafalin tuh pasangan tersebut secara bersamaan. Jadi butuh berlatih dong, practice makes perfect. Still there are helpful patterns you can follow. Just don't forget the main rule, that a preposition always takes a noun or a gerund right after it. Jadi anak-anak, meskipun demikian tuh ada loh pola-pola yang bermanfaat yang bisa kalian ikuti. Hanya kalian jangan lupa nih aturan utamanya bahwa kata depan atau preposisi itu selalu diikuti kata benda atau gerund. Gerund itu apaan sih? Oh, kata kerja yang berakhiran ing. Ayo kita coba pahami ini. Look at these examples to see how adjectives are used with preposition. Kita bedah contoh-contohnya ya. Ini Bulisa kasih beberapa contoh. Ingat loh, kunci utamanya bahwa kata depan atau preposition itu nggak bisa diganti sembarangan. Mereka tuh udah kayak satu paket gitu dengan kata sifatnya. Contoh ya di kalimat pertama, I am interested in the topic. Interested itu kata sifatnya, lalu ditambah prepositionnya in. Gunanya untuk menyatakan ketertarikan pada sesuatu, sehingga kita menggunakan in. Nggak bisa kita pakai misalnya with atau about gitu, nggak bisa. Contoh kedua, your car is similar to mine. Nah, ini membandingkan dua hal yang mirip gitu ya, sehingga kita pakainya to. Dan banyak sekali kita tuh melakukan kesalahan, misalnya pakai with gitu ya, padahal mestinya kita pakai to. Your car is similar to mine gitu, bukan your car is similar with mine. Lanjut, she is brilliant at English. Adjektifnya brilliant, kemudian preposisinya at. Nah, ini untuk menunjukkan kemampuan atau bakat dalam suatu bidang. Kita menggunakan kata depan at atau preposisi at. Contoh lain gimana? Oh, bisa. She is brilliant at math. She is good at math. Gitu, boleh. Yang terakhir anak-anak, my father is angry about the accident. Nah, di sini kita pakai about nih. Kenapa? Karena marahnya sang ayah itu terhadap suatu situasi atau kejadian, dalam hal ini adalah kecelakaannya atau accident-nya. Sementara jika marahnya kepada orang atau seseorang, biasanya kita menggunakan with. Contoh, my father is angry with my brother. Nah, bisa itu pakai with. Paham ya? Baiklah anak-anak, Bulisa breakdown satu persatu ya. Kita mulai dari preposisi of. Menunjukkan apa ini? Ada keterkaitan dengan perasaan. For example, he is scared of flying. Lanjut, you should be proud of yourself. Ada juga at. Ini digunakan untuk menunjukkan skill atau ability. For example, you are amazing at the piano. I'm not very good at singing.
About, ini tentang penyebab perasaan. Oke, Bu Lisa kasih contoh. She is angry about the decision. Dia marah karena keputusan itu gitu ya. He was worried about the exam. Dia khawatir tentang ujian. Mungkin ini mau ujian gitu ya. Jadi waktu itu dia merasa khawatir. Oke, ada to yang menunjukkan hubungan dan sikap. Contoh, he is married to the director. Ada hubungan ini ya, karena menikah ya. Oke. Berikutnya, I am allergic to nuts. He is polite to everyone. Nah, ini menunjukkan sikap. Polite to everyone. Yang terakhir, they were friendly to me. Ini juga menunjukkan sikap. Kita sambung dengan for. Menunjukkan manfaat dan dampak. For example, exercise is good for you. Ini menunjukkan manfaat ya, bahwa olahraga itu bermanfaat, bagus buat kamu. Intinya seperti itu. Kemudian, stress is bad for you. Stress itu berdampak nggak bagus buat kamu. Next ada in. In ini menunjukkan tentang bidang dan keterlibatan. For example, he is experienced in design. Dia itu berpengalaman di desain. I didn't want to get involved in the argument. Aku nggak ingin terlibat gitu ya. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Sebelum kita berlatih, mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tentang adjective dan preposition. Ada apa aja yang sudah kita pelajari anak-anak? Ya, of. Preposisi of gitu ya. Menunjukkan perasaan. Kemudian ada to yang menunjukkan kepada dalam makna hubungan atau sikap gitu. Kemudian for, untuk gitu ya, yang di dalamnya ada manfaat dan dampak atau kerugiannya. Serta in, menunjukkan keterlibatan dalam suatu bidang atau situasi. At, menunjukkan kemampuan, skill atau ability. Dan about, ya ini terkait dengan perasaan juga nih. Practice time. Silakan anak-anak dikerjakan hanya 5 soal saja. Nice. Ini jawaban kalian sama kan? Luar biasa sekali. Terima kasih. Finally, that's it for today's lesson. Remember guys, bahwa the best way to master this is to use them in your own sentences, yaitu dengan mempraktekannya. Itu anak-anak? Well, terima kasih sudah belajar bersama Bu Lisa. Thank you for watching and see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.